Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, pertemuan kita dengan materi terkait standarisasi data di bidang pelayanan kesehatan. Kenapa kita harus berbicara tentang standarisasi data di dalam desain dan manajemen formulir? Karena nanti data-data ini yang sebenarnya adalah data yang harus atau data minimal yang harus disiapkan atau dipenuhi oleh setiap rumah sakit bisa diejawantahkan dalam bentuk formulir, sehingga nanti petugas rumah sakit, siapapun itu tenaga kesehatannya, itu bisa menginput dengan benar dan data minimal yang harus ada di rumah sakit itu sudah terpenuhi. Tentunya tidak harus rumah sakit, tapi pelayanan kesehatan pada umumnya bisa dalam bentuk klinik ataupun puskesmas itu pun berlaku atau sama gitu ya standarnya. Baik, apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama ada dua, terkait definisi standarisasi data dan jenis data. Nah, definisi standar itu sendiri berdasarkan ISO atau International of Standardization Organization mengatakan bahwa standar itu adalah dokumen yang disusun secara konsensus oleh mereka yang terlibat. Salah satunya di sini adalah para ahli dan disetujui oleh lembaga yang terakreditasi atau lembaga yang memiliki kepercayaan, yang dimana lembaga tersebut menyediakan petunjuk gitu ya, atau aturan terkait desain, terkait kinerja dari material gitu ya, produk, proses, layanan, sistem, atau bahkan orang. Nah, jika kita merujuk pada definisi standar ini berdasarkan ISO ini, maka di dalam pelayanan kesehatan, lembaga yang ditunjuk atau yang kredibel di dalam penyusunan dokumen, kemudian standar acuannya seperti apa, itu pertama adalah Kementerian Kesehatan, terus yang kedua adalah dari Komisi Rumah Sakit gitu ya, atau Dewan Pengawas Rumah Sakit, ataupun dalam hal ini lembaga akreditasi lain yang memiliki atau mengeluarkan panduan atau pedoman tertentu di dalam formulir tersebut gitu ya. Jadi secara definisi bahwa standar itu adalah bisa dalam bentuk dokumen yang dimana disusun oleh para ahli ataupun lembaga yang kredibel yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga dimana memuat sebuah aturan gitu ya, panduan bagaimana terkait desain, bagaimana terkait pengisian, kinerja, produknya harus apa dan sebagainya. Itu standarnya. Nah, sedangkan standarisasi data itu adalah proses yang penting dalam membawa data ke dalam format umum. Nah, sehingga data ini bisa digunakan dalam berbagai keperluan, bisa dalam bentuk penelitian kolaborasi, bisa dalam bentuk penelitian analitik berskala besar, bisa dalam bentuk berbagi alat dan metodologi canggih gitu ya, sehingga data ini sebenarnya bisa ditarik atau dilihat oleh siapapun. Data ini memiliki kecukupan informasi, kemudian data ini juga akurat. Nah, ini berdasarkan Observational Health Data Sciences and Informatics. Jadi katanya standarisasi data itu harus ada format umum, yang dimana format umum ini meliputi misalkan gitu ya, kalau data terkait kunjungan KB, berarti apa saja sih yang harus ada dalam data kunjungan KB gitu ya, entah itu dia kunjungan KB-nya memakai pil KB atau yang lain gitu ya. Nah, maka
di sini standarisasi ini kalau kita gabungkan gitu ya, berarti ada pedoman, ada panduan di mana data itu ada data minimal yang harus diisi oleh sebuah pelayanan kesehatan, dan panduan itu dibentuk oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah itu sendiri, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sehingga terjadilah kecukupan data, terjadilah data yang akurat, dan data tersebut bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, kenapa kita harus ada standarisasi data? Nah, standarisasi data itu tujuannya pertama adalah untuk merumuskan, untuk mengumpulkan gitu ya, data apa saja sih yang harus minimal ada, menetapkan data apa saja yang harus ada gitu ya. Kemudian rumusannya itu apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk kalimat secara kualitatif atau bagaimana. Kemudian bisa menerapkan data itu dan bisa merevisi datanya, sehingga data-data yang tadi telah dikumpulkan itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun kepentingan lainnya. Oke, jadi sebenarnya standarisasi data itu penting. Kenapa? Kalau tidak ada standarisasi data, maka informasi kesehatan tidak akan tersampaikan, gitu ya. Contoh misalkan, kalau misalkan kita ingin melihat data tentang pembiayaan kesehatan, gitu ya, maka segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, entah itu pembiayaan secara langsung ataupun tidak langsung, itu harus ada. Nah, kalau dalam hal ini rumah sakit, maka rumah sakit harus memiliki data terkait biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap pasien ataupun klien di dalam membiayai perawatannya dia selama di rumah sakit. Itu namanya biaya langsung. Biaya langsung didapatkan dari mana? Didapatkan dari billing, dari tagihan, gitu ya. Nah, sehingga apa saja yang harus ada di dalam billing itu ada kan, ada standarnya. Gitu. Nah, termasuk data-data lain, misalkan terkait data diagnosis atau data kunjungan pasien atau data historis pasien datang ke poliklinik, gitu ya. Pasien ketika datang ke poliklinik itu tidak langsung ujuk-ujuk muncul diagnosis, gitu ya. Gak pernah tuh kayak gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung masuk diagnosis, enggak. Hal yang pertama kali akan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sebuah pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, berkaitan dengan kunjungan pasien di poliklinik misalkan, maka hal yang pertama kali adalah registrasi dulu namanya, rekam mediknya, tanggal kunjungannya, gitu kan ya. Kemudian nanti pas ngantri itu diukur dulu tanda-tanda vital, ya, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, gitu ya, dan yang lain, sehingga lengkap datanya. Ketika ada orang ingin mencari atau tracing, gitu ya, si A ketika kunjungan pertama ke rumah sakit X misalkan, itu berapa sih suhunya, berapa sih tensinya, kok hari plus 10 misalkan, enggak, kok tensinya naik terus, gitu, nggak turun-turun, atau suhu tubuhnya naik terus, nggak turun-turun. Maka dari situ dokter dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan yang memiliki pengambilan keputusan itu bisa membuat keputusan tentang diagnosis apa yang harus ditegakkan, tindakan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, itulah kenapa harus ada standarisasi data. Jadi standarisasi data itu sebenarnya untuk memenuhi kecukupan data dan memenuhi keakuratan data. Nah, jenis data.
data itu ada beberapa jenis gitu ya, kategori. Ada beberapa kategori. Pertama, jika berdasarkan sifat, maka ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu dicerminkan dalam bentuk angka, mulai dari 0 ataupun minus gitu ya, sampai nomor yang tak terhingga, yaitu 999 sekian. Itu secara kuantitatif. Kalau kualitatif adalah data yang sifatnya dalam bentuk narasi. Contoh, ketika pasien datang ke rumah sakit, maka biasanya tenaga kesehatan akan bertanya, keluhan bapak atau ibu apa? Atau misalkan apa yang dirasakan bapak ibu saat ini? Nah, biasanya kan pasien akan ngomong tuh, iya nih sus, iya nih dok, saya gini gitu. Nah, itu adalah data kualitatif gitu ya. Nah, itu dua data ini diperlukan, jadi diperlukan oleh setiap pelayanan kesehatan, dan itu harus ada gitu ya di rekod catatan pasien gitu ya, di catatan pasien itu harus ada. Kemudian data jika dilihat dari cara memperoleh, ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu diambil secara langsung ke orang yang bersangkutan. Contoh gitu ya, contoh data primer. Kalau misalkan teman-teman mau nanya gitu ya, mau nanya keluhan, kemudian pekerjaan gitu ya, ataupun misalkan aktivitas hari ini ngapain, ketika si pasien itu ngomong X, berarti data X itu adalah data primer karena didapatkan langsung ke narasumbernya gitu ya. Nah, kemudian kalau data sekunder itu didapatkan tidak secara langsung, jadi sudah tersedia ataupun ada di pihak lain. Contoh misalkan data sekunder, biasanya ketika pendaftaran awal pasien baru itu kan ada formulir. Formulirnya itu berisi tentang nomor induk kependudukan. Nah, nggak mungkin dong kalau misalkan nomor induk kependudukan itu si pasiennya yang nyebutin secara langsung. Kenapa? Karena belum tentu pasien itu ingat gitu kan ya. Nah, oleh karena itu biasanya didapatkanlah dari entah itu dari KTP, entah itu dari SIM gitu, entah itu dari kartu NPWP gitu ya. Itu namanya data sekunder. Kemudian data kalau dilihat dari sumbernya, ada data internal, ada data eksternal. Kalau data internal itu dimiliki secara langsung oleh pasien atau keluarga pasien, dalam hal ini klien. Kalau eksternal dimiliki oleh pihak ketiga. Perbedaannya cara antara jenis data yang dilihat dari cara memperoleh dan sumber ini hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Kalau internal itu dimiliki secara perorangan atau individu. Kalau eksternal itu dimiliki oleh pihak lain, tapi pihak individu pasien ini tidak tahu gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau data eksternal adalah terkait klaim asuransi gitu ya, klaim asuransi pengobatan sebelumnya pada pasien X. Tentunya si pasien X nggak punya data klaim asuransi pada pengobatan selanjutnya, karena pada pengobatan sebelumnya. Kenapa? Karena itu bukan urusannya si pasien gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan data itu dimiliki oleh pihak ketiga tapi masih ada hubungannya dengan si pasien, maka itu dinamakan dengan data eksternal.
gitu ya. Kemudian berdasarkan cara penyusunannya itu ada 4 tipe. Pertama nominal, kedua ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal itu sifatnya kategorik, 1, 2, ya, tidak gitu ya. Kalau ordinal itu ada tingkatan. Contoh SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi itu namanya ordinal. Dia berjenjang tapi ada tingkatannya dan tidak boleh loncat gitu ya. Jadi kalau dari udah misalkan contoh SD, dari SD ya ke SMP, nggak bisa ke SMA langsung, nggak bisa, itu namanya ordinal. Kalau interval itu misalkan dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 10 mohon nilai kualitas dari pelayanan rumah sakit. Nah, itu data interval gitu ya. Kalau rasio biasanya perbandingan gitu ya, perbandingan gitu. Jadi misalkan perbandingan antara bed occupancy rate gitu ya, antara hari ini dan kemarin, nah itu bisa dalam bentuk rasio 3:4 misalkan, itu rasio. Nah, kemudian jenis data di Yankes itu, karena di Yankes itu bukan memuat ya, tapi adalah tempat di mana pasien itu berada, maka semua data itu wajib disimpan dalam bentuk rekaman. Ini rekaman kesehatan pasien, dalam hal ini adalah rekam medik, yang dimana di dalam rekam medik itu terdiri dari berbagai elemen data gitu ya. Bisa data individu secara pribadi, bisa data pekerjaan, bisa data riwayat penyakit, atau bisa data yang lainnya. Nah, kemudian data-data itu juga digunakan untuk membandingkan, mengkombinasikan, dan menyajikan kondisi pasien oleh dokter dan untuk pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, jadi data-data di pelayanan kesehatan itu kalau bisa setiap ada penyakit gitu ya, atau kategori penyakit itu bisa ditampilkan pada hari ini. Misalkan penyakit DBD berapa kasus gitu ya, kemudian jenis kelaminnya siapa aja dari DBD itu gitu. berapa persen dari laki-laki dan perempuan. Nah, jadi data-data di Yankes harus bisa sampai seperti itu. Nah, di pelayanan kesehatan juga ada yang namanya minimum dataset atau MDS. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa data-data di pelayanan kesehatan itu kenapa harus ada standarisasi untuk memenuhi minimum dataset. Dataset ini tujuannya adalah untuk mendorong komparabilitas dan kompatibilitas data. Datanya bisa dibandingkan antara sekarang dan yang sebelumnya. Kemudian datanya itu juga bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan, namanya kompatibilitas. Jadi atau datanya juga bisa ditarik untuk kepentingan yang lain. Nah, sehingga data-datanya itu sifatnya baku dan ada informasinya di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, datanya itu bisa terkait pasiennya, bisa terkait lingkungan pasien ataupun lingkungan rumah sakit, dan ataupun klien gitu ya. Kalau klien itu bedanya pasien dan klien gini. Pasien itu adalah individu yang saat itu menjalani treatment, itu namanya pasien. Tapi kalau klien itu bisa dalam bentuk hubungan seseorang yang masih berhubungan dengan pasien, bisa keluarganya, bisa anaknya, bisa istrinya gitu ya, bisa ibunya, bisa pokoknya orang tuanya gitu. Nah, itu namanya klien. Nah, jadi di MDS ini, minimum dataset ini, tentunya
karena di pelayanan kesehatan itu ada dua tipe, data rawat jalan dan data rawat inap, maka untuk data rawat jalan ada ketentuannya, minimal minimal data yang harus tersedia di dalam rekam medik ataupun formulir yang setiap pasien itu berkunjung untuk rawat jalan berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 itu ada pertama, identitas pasien, kedua, tanggal dan waktu, ketiga, hasil anamnesis. Anamnesis ini adalah pengkajian gitu ya, keluhan, riwayat penyakit, itu anamnesis. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. Kalau pemeriksaan fisik misalkan adanya lesi yang kelihatan gitu ya, atau misalkan si pasien ini kelihatannya memang tidak sadar atau dan sebagainya. Kalau penunjang medik itu berdasarkan pengukuran gitu ya, berdasarkan alat ukur. Kemudian harus ada diagnosis, harus ada rencana tata laksana, harus ada pengobatannya atau tindakan yang akan dilakukan apa saja. Kemudian ada pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien gitu ya. Kalau misalkan pasiennya itu pernah berobat sebelumnya, itu apa saja yang pernah didapatkan. Nah, kalau misalkan ada pasien gigi, itu harus ada odontogram klinik. Odontogram itu kayak semacam gigi gitu ya. Kalau ada keluhan di gigi mana, jadi ada gambar gigi di gigi mana nanti dilingkari gitu. Kalau ada keterangan itu nama odontogram. Nah, kemudian tentunya ada persetujuan tindakan. Jika dirawat jalan itu ada tindakan, kalau tidak ya cukup tanda tangan saja. Nah, kemudian untuk data rawat inap berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 itu banyak gitu ya. Ada identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, ada diagnosis, rencana tata laksana pengobatan, persetujuan tindakan, ada catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. Itu di record gitu ya. Si A pada jam sekian diberikan obatnya apa saja gitu ya, kemudian dosisnya berapa, reaksinya bagaimana, ada checklistnya gitu ya. Dan itu bukan petugas rekam medik gitu yang mencatat, tapi tenaga kesehatan. Nah, petugas rekam medik di sini hanya bersifatnya adalah monitoring, kelengkapan gitu ya. Kemudian kalau bisa sampai merancang formulir yang seharusnya ada informasi ini nih gitu ya, yang banyak ini, itu bagaimana sehingga nanti di dalam pengisiannya tenaga kesehatan bisa lebih mudah gitu. Jadi itu tugas rekam medik tuh, merancang formulir. Makanya kenapa harus ada standarisasi data, karena ada minimal data set gitu ya, harus dipenuhi. Nah, bagaimana caranya minimal data set itu harus dipenuhi? Tentunya harus ada formulir. Formulir ini siapa yang berperan di dalam membuat formulir ini? Ya, perekam medik. Nah, perekam medik ini nanti akan memverifikasi, memvalidasi kecukupan datanya gitu ya. Jangan sampai catatan pasien itu kosong padahal pasien sudah ada berhari-hari di situ. Itu nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali. Nah, bedanya kalau yang tadi dirawat jalan rawat inap, kalau rawat inap itu rawat jalan ditambah dengan kolom yang sebelah kanan gitu ya, catatan observasi klinis, ringkasan pulang atau discharge summary, nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Kemudian pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Kalau misalkan ternyata ada pemeriksaan lab, kemudian ada fisioterapi gitu ya, itu harus ada catatan seperti itu. Nah, kalau kasus gigi tetap ada odontogram klinik gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa standarisasi data ini tujuannya adalah untuk memenuhi minimal data
gitu ya, sehingga didapatkan informasi yang standar, informasi yang baku sesuai dengan pedoman. Nah, data-data ini juga kemudian diejawantahkan dalam bentuk formulir gitu ya, untuk mendapatkan itu bagaimana itu dalam bentuk formulir, dan formulir itu adanya di mana? Adanya di rekam medik gitu ya. Makanya kenapa kita harus ada topik standarisasi data, karena itu tadi gitu ya. Rekam medik harus bisa memastikan bahwa data-data minimum yang ada dalam formulir atau data-data minimum yang berdasarkan peraturan itu harus ada gitu ya. Karena apa? Karena tadi ada kompatibilitas dan komparabilitasnya gitu ya. Nanti tujuannya untuk itu. Oke, baik. Sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar gitu ya, atau di grup juga boleh gitu ya. Nah, setiap materi nanti akan ada kuis gitu, pertanyaannya maksimal 5 gitu. Nah, setiap kuisnya itu kalau bisa dapat nilai 100 gitu ya. Itu sebagai salah satu nanti bahan penilaian nilai akhir gitu ya. Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.